Masa lalu, masa kini, dan masa depan niscaya selalu seiring sejalan. Betapa tidak, setiap masa adalah perjalanan waktu yang terus-menerus, sambung menyambung, tidak pernah putus. Satu sama lain berkelindang, berhubungan, dan berkesinambungan. Seluruhnya terkait dengan masa kini. Masa lalu pernah menjadi masa kini, dan kini telah menjadi masa lalu. Masa kini pernah menjadi masa depan di masa lalu, dan kini sedang menjadi masa kini. Masa depan kini memang masa depan, tapi kelak ia menjadi masa kini, bahkan akan menjadi masa lalu seiring waktu. Tapi benarkah waktu berjalan dari masa ke masa dengan saling meninggalkan? Kita suka menyebut masa lalu telah terjadi, masa kini sedang terjadi, masa depan akan terjadi. Seolah-olah yang telah terjadi telah habis masanya, tak ada lagi setelah jadinya. Dan masa depan yang akan terjadi belum terjadi, karena masih akan, baru terjadi kelak. Padahal bukankah masa lalu disebut sebagai masa lalu karena sedang terjadi di masa kini? Dan masa depan disebut masa depan karena masa kini sedang terjadi. Ya, masa lalu bagi masa kini dan masa depan juga bagi masa kini. Seluruh masa beririsan dengan masa kini. Masa lalu masih terjadi di masa kini. Masa kini sedang terjadi, dan masa depan akan terjadi bahkan dimulai dari masa kini. Terkait dan terikat dengan masa kini. Tanpa masa kini, tak pernah ada masa lalu. Dan demikian pula, tak pernah ada masa depan. Satu dan lainnya mustahil tercerai-berai, apapun yang terjadi. Tidak saling menanggalkan dan tidak saling meninggalkan. Masa lalu bermula sejak masa kini dan tidak akan pernah berakhir selama masih ada masa kini. Pun masa depan bermula sejak masa kini dan tidak akan pernah berakhir selama masih ada masa kini. Masa lalu niscaya tidak pernah tiada. Ia selalu ada dan berada persis di belakang masa kini. Begitupun masa depan, ia niscaya selalu ada dan berada persis di depan masa kini. Itulah mengapa masa lalu, masa kini, dan masa depan seiring sejalan, berdekatan, dan bahkan berlengketan. Kita berharap masa depan yang lebih baik karena kita tahu harapan ada di masa depan. Sekaligus kita berharap masa lalu memberi hikmah, karena harapan pun ternyata
tidak pupus meski masa dianggap telah berlalu. Lebih seru lagi, kita suka mengatakan penyesalan datang di belakang hari. Jika yang dimaksud adalah datang di kemudian hari, di masa depan, mengapa penyesalan disebut datang di belakang? Mengapa tidak disebut penyesalan datang di depan? Jika jarak yang kita tempuh dari hulu sampai hilir, dari awal sampai akhir, itu diibaratkan garis, dan anggaplah kita di masa kini sedang dalam perjalanan, apakah titik berangkat berada di masa lalu, titik perjalanan berada di masa kini, dan titik tujuan berada di masa depan? Jika terlanjur kita menyebut penyesalan di belakang, padahal yang dimaksud di depan, apakah sesungguhnya kehidupan ini perjalanan dari penyesalan yang satu ke penyesalan berikutnya? Namun siapalah pejalan kehidupan yang tak pernah menyesal? Bahkan justru penyesalan itu mendewasakan. Waktu bergerak sedemikian cepat, sementara kita berusaha bergerak secepat-cepatnya, seakan-akan bisa mengejar waktu. Jika waktu terkejar, akankah kemudian kita mendahului waktu? Pernahkah kehidupan berjalan tidak seiring waktu? Atau sebaliknya, kita bahkan merasa dikejar-kejar waktu. Padahal apakah ada waktu yang tertinggal di belakang kita? Atau itukah masa lalu? Kita juga suka mengisi waktu, seolah-olah waktu adalah wadah yang kosong. Kita juga suka menyingkat waktu, seakan-akan durasi 1 menit bisa diringkas kurang dari 60 detik. Ya, durasi, bilangan waktu, mungkin itu yang kita maksud. Kita tidak sedang mengisi waktu, namun mengisi kehidupan dengan perbuatan, tindakan, perilaku, kegiatan dalam bilangan waktu tertentu, hingga bilangan waktu itu habis bagi kita. Waktu tidak habis, namun bilangannya yang habis bagi kita. Jika dihitung sejak dari dilahirkan dan diakhiri pada saat diwafatkan, kita sebut bilangan waktu itu bagi kita sebagai umur, usia. Harap diingat, waktu sudah berjalan sebelum kita dilahirkan, dan waktu masih berjalan sesudah kita diwafatkan. Ada atau tidak ada kita, waktu berjalan. Pertanyaannya, ada di mana kita ketika waktu sudah berjalan, padahal kita belum dilahirkan? Bagaimana rumus bilangan waktunya? Ada di mana kita ketika waktu
waktu masih berjalan, padahal kita sudah diwafatkan. Dan bagaimana rumus bilangan waktunya? Di masa lalu kita berada di masa lalu. Di masa kini kita berada di masa kini. Di masa depan kita berada di masa depan. Ketika kita berada di masa kini, adakah pula kita di masa lalu dan di masa depan? Ya, pada waktu yang bersamaan. Adakah? Jika teori tentang masa lalu, masa kini, masa depan seiring sejalan memang benar adanya dan beririsan di masa kini, apakah aku di masa lalu tetap berada di masa lalu, sementara aku di masa kini adalah aku yang baru, dan aku yang berada di masa depan adalah juga aku yang lebih baru lagi? Adakah pergerakan rohani yang ternyata bukan hanya melampaui jasmani, namun bahkan membawa jasmani itu sendiri menembus dimensi waktu? Jika aku yang berada di masa lalu adalah aku muda, apakah aku yang itu masih tetap muda di situ? Dan aku yang menua di masa kini, aku yang di sini, apakah aku yang berbeda dengan aku yang di situ? Lalu aku yang berada di masa depan, anggaplah masih jauh di sana, apakah sudah ada aku berada di sana? Ataukah menunggu aku yang di sini sampai ke sana? Betapa banyak pertanyaan, betapa terbatas waktu. Bukan. Maksud saya, betapa terbatas usia. Dan saya menyesal